Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai keterampilan komunikasi konseling khusus 1. Nah, diantaranya ada latihan asertif, desensitisasi sistematis, kemudian pengondisian aversi. Kami beranggotaan 4 orang, diantaranya Ahmad Khalilur Rahman, kemudian Alina Magfirah, yang ketiga Mbak Dwi Labibah, dan Mbak Atin Rohmatin. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih. Langsung saja untuk materi pertama, yakni latihan asertif, akan saya sampaikan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Magfirah, NIM 18401100081. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan asertif. Langsung saja. Yang pertama, latihan asertif merupakan suatu kemampuan mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan difikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa latihan asertif itu suatu kemauan pada diri seseorang dalam mengungkapkan perasaannya, kemudian pikirannya, tetapi tetap menghargai hak-hak dari orang lain. Nah, di sini ada pengertian menurut Goldstein bahwa latihan asertif merupakan rangkuman yang sistematis dari keterampilan konsep atau sikap yang dapat mengembangkan dan melatih kemampuan individu untuk menyampaikan pikiran, perasaan, keinginan, dan juga kebutuhan dengan penuh percaya diri, dengan kejujuran. Nah, sehingga dapat berhubungan baik dengan lingkungan sosialnya. Kemudian yang poin kedua mengenai langkah-langkah dalam strategi latihan asertif. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin saja. Yang pertama, rasional strategi. Maksudnya di sini konselor memberikan suatu penjelasan atau pemahaman mengenai strategi latihan asertif itu sendiri. Nah, konselor itu memberikan seperti overview tahapan-tahapan dalam latihan asertif. Yang kedua, identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Nah, di sini konselor itu akan meminta kepada konseli untuk menceritakan secara terbuka bagaimana permasalahan yang dihadapi, dan kemudian sesuatu yang dilakukan ataukah perilaku atau tindakan apa saja yang dilakukan si konseli ini saat permasalahan itu timbul. Nah, yang ketiga, membedakan perilaku asertif dan juga tidak asertif. Di sini seorang konselor harus bisa membedakan antara perilaku asertif itu yang bagaimana, perilaku yang tidak asertif itu yang bagaimana. Nah, serta menemukan perubahan perilaku yang akan diharapkan. Kemudian yang keempat, bermain peran. Nah, di sini seorang konseli akan bermain peran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, konselor akan memberikan istilahnya seperti umpan balik secara verbal, kemudian memberikan model perilaku yang lebih baik itu seperti apa, dan kemudian memberi penguat positif dan juga penghargaan.
bagi si konseli ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Alina untuk mengenai langkah-langkah strategi latihan asertif yang kelima atau yang ke E, yaitu melaksanakan latihan praktek. Di sini klien diharapkan mendemonstrasikan atau memperagakan perilaku yang asertif sesuai dengan target perilaku yang diharapkan dalam proses bimbingan konseling. Yang keenam, mengulang latihan. Di sini klien mengulang latihan tanpa bantuan pembimbing. Mandirilah mengulang secara mandiri. Yang ketujuh, tugas rumah dan tindak lanjut. Konselor memberikan tugas rumah pada klien dan meminta klien mempraktekkan perilaku yang diharapkan dan memeriksa perilaku target. Apakah sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan memantau konselor memantau konseli atau kliennya. Yang terakhir yaitu termisasi atau penghentian. Nah, di sini yang terakhir konselor menghentikan program bantuan konseling. Terima kasih. Selanjutnya bisa disambung Mbak Alina Mafiroh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tujuan latihan asertif. Di sini tujuan dari latihan asertif adalah melatih serta membiasakan individu berperilaku asertif dalam hubungan dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Nah, dengan adanya perilaku asertif ini tuh memiliki tujuan agar setiap individu di dalam lingkungan sekitarnya itu dapat berhubungan dengan orang lain secara baik, yaitu melalui perilaku asertif ini. Nah, itu bisa menjadikan kebiasaan bagi dirinya dalam berhubungan baik dengan orang lain di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Biba, NIM 85. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang terapi aversi atau pengondisian aversi. Yang pertama yaitu pengertian terapi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, terapi adalah pengobatan penyakit, sedangkan aversi adalah perasaan tidak setuju yang disertai dengan dorongan untuk merubah tingkah laku diri atau menghindarinya. Jadi teknik aversi atau pengondisian aversi ini bisa dilakukan untuk merubah atau menghilangkan tingkah laku yang buruk yang ada pada diri klien. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik aversi. Yang pertama yaitu kejutan listrik adalah dengan memasangkan elektroda pada lengan, betis atau jari sehingga dapat menghasilkan kejutan listrik. Contoh dari teknik kejutan listrik ini bisa digunakan untuk membantu klien yang ingin berhenti merokok. Selanjutnya teknik convert sensitization adalah dengan meminta klien untuk membayangkan perilaku maladaptif atau perilaku yang bermasalah yang bisa dilakukan dan akibat apa yang akan ditimbulkan untuk menimbulkan rasa penyesalan atau bersalah. Teknik ini bisa digunakan untuk menyembuhkan perilaku yang menyimpang pada diri klien seperti suka meminum minuman yang beralkohol. Selanjutnya yaitu teknik aversi kimia adalah dengan memasukkan bahan kimia semacam obat atau cairan sehingga menimbulkan rasa mual pada klien. Teknik aversi kimia ini bisa digunakan jika misalnya ada seorang klien yang memiliki kebiasaan menggigit kuku, maka bisa menggunakan teknik aversi kimia ini dengan cara menyemprotkan bahan kimia atau obat pada kuku atau tangan
sehingga menimbulkan rasa mual atau tidak enak, dan rasa mual atau tidak enak itu dapat menghilangkan kebiasaan klien untuk menggigit kukunya. Selanjutnya yaitu teknik penjenuhan adalah membuat diri klien merasa jenuh terhadap suatu tingkah laku sehingga klien tidak lagi mau untuk melakukan perilaku tersebut. Contoh dari teknik aversi penjenuhan ini adalah untuk menyembuhkan klien yang memiliki obsesi pada kebersihan. Dari yang selanjutnya yaitu teknik pengondisian aversi. Yang pertama yaitu teknik asesmen. Dalam melakukan asesmen, konselor melakukan hal yang bertujuan untuk menentukan apa yang akan dilakukan oleh klien pada saat proses konseling. Adapun tahapan yang dilakukan dalam proses asesmen yaitu yang pertama konselor harus terlebih dahulu menganalisis tingkah laku klien yang bermasalah atau maladaptif, kemudian menganalisis situasi apa yang ada di dalam permasalahan klien, sehingga konselor dapat dengan tepat memberikan bantuan pada klien. Setelah menganalisis situasi yang dialami klien, kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi motivasi klien untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena dengan motivasi klien dapat mencapai keberhasilan yang baik dengan cara mengontrol dirinya, dalam artian mengontrol agar perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul lagi. Untuk yang kedua yaitu menentukan tujuan. Setelah melakukan proses asesmen, tentunya perlu menentukan tujuan dari proses konseling yang akan dilakukan. Tujuan konseling ini dilakukan sesuai kesepakatan antara konselor dan klien berdasarkan dengan informasi yang telah diterima konselor dan dianalisa. Yang ketiga yaitu menerapkan teknik. Menerapkan teknik yang baik dalam proses konseling juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu proses konseling dalam melakukan tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir atau teknik follow up ini merupakan proses yang menjadi tahap akhir dalam proses konseling, di mana dalam tahap ini juga dilakukan evaluasi selama proses konseling. Dari awal hingga saat ini, apakah ada perubahan dalam diri klien ataukah sebaliknya? Yang selanjutnya yaitu tujuan teknik aversi, yaitu menghukum perilaku negatif dan memperkuat perilaku positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.